Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi kami, yaitu tentang teknik penilaian tes. Perkenalkan, saya sebagai moderator Aditya Ari Nur Wahyudi, dan teman-teman saya ada Nurul Azmi, Maisura Renida, Urfita Rahmah, dan Sridara Agustia. Langsung saja masuk ke dalam materi pertama, yaitu tentang apa itu teknik penilaian tes. Menurut Ismet Haryanto, proses sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi guna mengukur keberhasilan belajar peserta didik. Tujuannya ialah memberikan umpan balik bagi guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, teknik penilaian tes menurut Wayan Nur Kencana. Tes adalah tugas yang harus dikerjakan anak untuk menghasilkan nilai tentang tingkah laku, prestasi, lalu dibandingkan dengan standar atau nilai anak lain. Intinya, tes adalah alat ukur yang sistematis untuk melihat pencapaian siswa. Nah, di sini kita masuk ke dalam pembahasan tentang bentuk dan jenis teknik penilaian tes. Dia ada dua, yaitu menurut fungsinya dan ada berdasarkan bentuk soal. Nah, menurut fungsinya dia ada 4. Yang pertama ada tes formatif. Nah, kata formatif sendiri berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu to form, yang berarti membentuk. Tes formatif sendiri dimaksudkan sebagai tes yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah membentuk setelah mengikuti proses belajar mengajar. Tes formatif dilakukan setiap akhir program atau pokok bahasan. Siswa dievaluasi penguasaan atau perubahan perilakunya dalam pokok bahasan tersebut, atau biasa dibilang ulangan harian. Yang kedua, ada tes sumatif. Kata sumatif berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu sum, yang artinya jumlah atau total. Tes sumatif dimaksudkan sebagai tes yang digunakan untuk mengetahui penguasaan siswa atau semua jumlah materi yang disampaikan dalam satuan waktu tertentu, seperti catur bulan atau per semester. Nah, setelah semua materi selesai disampaikan, maka dievaluasi, dilakukan atas perubahan perilaku yang terbentuk pada siswa setelah memperoleh semua materi pelajaran. Yang ketiga, ada tes diagnostik. Nah, evaluasi hasil belajar mempunyai fungsi diagnostik. Tes hasil belajar yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi diagnostik adalah tes diagnostik. Dalam evaluasi ini, tes hasil belajar digunakan untuk mengidentifikasi siswa-siswa yang mengalami masalah dan menelusuri jenis masalah yang dihadapinya. Yang terakhir, ada tes penempatan. Tes penempatan adalah pengumpulan data tes hasil belajar yang diperlukan untuk menempatkan siswa dalam kelompok siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, yang kedua, jenis teknik penilaian berdasarkan bentuk soal. Ada 2. Yang pertama, ada tes subjektif. Tes subjektif pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaannya didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, atau bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Kedua, ada tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Nah, di sini ada macam-macam tes objektif. Pertama, ada tes benar salah. Soal-soalnya berupa pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Orang-orang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pertanyaan itu dengan melingkari huruf B jika pertanyaan itu betul, menurut pendapatnya, dan melingkari huruf S jika pertanyaannya salah. Yang kedua, ada tes pilihan ganda. Nah, tes ini terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan atas satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban, dan beberapa pengecoh. Ketiga, ada menjodohkan. Tes ini dapat kita ganti dengan istilah memperbandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Tes ini terdiri satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Nah, yang terakhir ada tes isian. Tes ini biasa kita sebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan, atau tes melengkapi. Tes ini terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid ini adalah merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Selanjutnya ada proses penyusunan tes. Yang pertama itu ada tentukan tujuan tes. Langkah awal yang krusial yaitu tujuan tes harus jelas, misalnya mengukur pemahaman konsep, kemampuan aplikasi, evaluasi akhir semester, atau diagnosis kesulitan belajar. Tujuan ini akan mempengaruhi bentuk soal seperti ganda, esai, praktik, dan lain-lain, dan juga tingkat kesulitannya. Yang kedua, ada identifikasi hasil belajar, yaitu kompetensi yang diharapkan. Hasil belajar adalah kemampuan
keuntungan yang seharusnya dimiliki oleh siswa setelah proses pembelajaran. Contohnya, siswa mampu menjelaskan siklus air atau siswa mampu menghitung luas bangunan datar. Kompetensi ini biasanya merujuk pada kurikulum seperti JP, atau TP atau indikator. Kalau contoh dalam sejarah itu seperti siswa mampu membandingkan dua versi peristiwa Renaissance Clock atau siswa mampu mengevaluasi dampak politik etis terhadap pergerakan nasional. Yang ketiga, ada tandain hasil belajar spesifik, yaitu fokus pada poin-poin penting. Dari banyak hasil belajar, pilih yang paling efisien atau representatif untuk diujikan. Tidak semua kompetensi perlu diujikan. Pilih yang mencerminkan capaian utama. Misalnya, dari 10 indikator, hanya 5 yang paling kritis dan akan detail. Yang keempat, ada rinci bahan pembelajaran atau materi apa saja yang akan diujikan. Tentukan ruang lingkup materi yang relevan dengan hasil belajar yang sudah dipilih. Contoh, jika hasil belajarnya tentang sistem pencernaan manusia, maka materi rincinya bisa mencakup organ pencernaan, enzim, proses mekanik dan kimiawi, serta gangguan pada sistem pencernaan. Kalau contoh dalam sejarah itu misalnya seperti kronologi pertempuran Surabaya 10 November 1945. Jadi poin-poin pentingnya seperti kayak siapa tokoh-tokoh pentingnya, gimana dampak pertempuran terhadap diplomasi, sumber sejarahnya dari apa, seperti di foto atau dari dokumen-dokumennya. Yang kelima itu siapkan tabel spesifikasi atau kisi soal. Jadi tabel spesifikasi memuat hubungan antara materi, indikator, bentuk soal, jumlah soal, dan tingkat kognitif. Ini memastikan tes seimbang dan mewakili seluruh kompetensi yang diukur. Dan yang terakhir itu ada susun tes, yaitu kembangkan soal berdasarkan kisi-kisi. Setelah kisi-kisi siap, barulah menulis kucir soal secara lengkap dan jelas. Perhatikan kaidah penulisan soal, misalnya pilihan ganda dengan distraktor logis, soal esai dengan pedoman penskoran, soal harus valid, yaitu mengukur apa yang seharusnya diukur, dan reliable, yaitu konsisten jika diujikan ulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses penyusunan tes. Yang pertama itu merumuskan tujuan tes. Nah, langkah awalnya itu adalah menetapkan tujuan tes secara jelas, seperti mengukur pengetahuan, keterampilan, atau sikap siswa sesuai kurikulum. Nah, tujuan ini menjadikan acuan utama agar tes relevan dan terfokus. Nah, poin yang kedua itu ada mengidentifikasi hasil-hasil belajar, di mana di sini mengidentifikasi hasil belajar yang ingin diukur, seperti atau misalnya kompetensi dasar dari silabus mata pelajaran. Proses ini memastikan tes mencakup aspek pembelajaran esensial tanpa bias. Dan poin yang ketiga ada tentukan hasil belajar spesifik. Nah, tandai hasil belajar spesifik seperti indikator pencapaian kompetensi atau IPK atau disingkat dengan IPK. Nah, yang terukur ini membantu mempersempit ruang lingkup agar tes tidak terlalu luas. Baik, poin yang keempat di sini adalah rinci bahan pelajaran, di mana di sini merinci materi pembelajaran yang akan diuji, termasuk topik utama dan subtopik dari kurikulum. Contohnya untuk mata pembelajaran sejarah. Nah, di sini rinci peristiwa spesifik dan konsep kunci. Dan yang kelima ada siapkan tabel spesifik, di mana di sini buat tabel spesifikasi. Nah, yang memetakan materi, indikator, jumlah soal, dan bobot persentasenya. Nah, tabel ini berfungsi sebagai panduan proporsional penyusunan soal. Dan yang keenam ada susun tes berdasarkan tabel. Nah, gunakan tabel sebagai dasar menulis soal, termasuk analisis kesulitan dan uji coba awal. Hasilnya adalah instrumen tes yang representatif dan objektif. Nah, selanjutnya di sini disiplin dan pengawasan. Yang pertama itu hadir 10 menit sebelum tes dimulai. Nah, di sini juga disediakan alat tulis khusus pensil 2B. Ada juga tanda peserta berisi nama, nomor ujian, tanggal lahir, alamat, dan foto. Dan dilarang membawa kertas atau buku, pinjam alat, atau berkomunikasi. Nah, dan ada juga aba-aba waktu serentak menggunakan lonceng.
sanksi untuk keterlambatan, lupa tanda peserta, atau kecurangan. Dan aturan untuk pengawas di sini adalah memakai tanda pengenal dan hadir 20 menit sebelum tes dimulai dan dilarang pindah ruangan atau bergerak berlebihan saat tes dimulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi hasil tes. Nah, jadi interpretasi di sini adalah proses menyederhanakan ide-ide atau isu-isu yang rumit dan kemudian membaginya dengan masyarakat awam ataupun umum. Nah, Loen Halevi dalam bukunya yang berjudul Psychological Interpretation pada tahun 1963 menyatakan bahwa interpretasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan apabila ada suatu keadaan yang sulit dipahami secara biasa ataupun secara langsung. Nah, jadi untuk menginterpretasikan hasil tes dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu interpretasi beracuan kriteria dan juga interpretasi beracuan norma. Nah, yang pertama di sini ada tujuan interpretasi. Poin pertamanya ada tujuan umum. Nah, jadi tujuan umum ini bisa mencapai pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, dan juga sebagai bahan laporan penyusunan belajar siswa. Poin yang kedua ada tujuan khusus. Nah, yang dimana di sini itu bisa mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik ataupun perbaikan proses belajar mengajar. Ada juga penantian kenaikan kelas dan juga bisa memotivasi belajar siswa. Nah, di sini tadi kan sudah ada saya jelaskan tentang tujuannya dan juga di sini juga ada jenisnya. Nah, jadi jenis interpretasi tes ini ada dua. Yang pertama interpretasi kelompok dan juga interpretasi individual. Baik, di sini ada kelemahan tes objektif, di mana umumnya lebih banyak mengukur berpikir tingkat rendah, ingatan dan pemahaman, bukan analisis atau kreativitas, dan sulit membuat soal baik karena harus menyusun kunci jawaban dan pengecoh yang valid dan menarik. Dan ada juga hasil tes bisa dipengaruhi kemampuan membaca dan menebak, bukan hanya penguasaan materi. Dan peserta tidak dapat mengekspresikan idenya sendiri karena hanya memiliki jawaban yang sudah tersedia. Dan ada juga kelemahan tes uraian, di mana di sini jumlah soal terbatas sehingga cangkupan materi sempit dan validitas isi tes cenderung rendah. Dan proses pemeriksaan jawaban memakan waktu dan rentan subjektif tanpa rubrik penilaian yang jelas. Nah, selanjutnya di sini ada tindak lanjut ataupun biasa disebut dengan hasil pemeriksaan. Nah, jadi tindak lanjut hasil pemeriksaan ini merujuk pada langkah-langkah yang harus diambil oleh pemeriksa setelah laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada pihak yang sedang diperiksa. Nah, ini itu mencakup aktivitas untuk mengenali dan mendokumentasikan perkembangan yang dicapai oleh entitas dalam menjalankan ataupun merekomendasikan audit. Nah, jadi efektivitas suatu tugas pemeriksaan ini dapat diukur dari sejauh mana rekomendasi yang berdasarkan temuan pemeriksaan yang telah diimplementasikan oleh pihak entitas yang diperiksa. Nah, jadi penggunaan sumber daya untuk melaksanakan tugas pemeriksaan tersebut menjadi tidak bermanfaat jika yang pada akhirnya rekomendasi ini tidak pernah dijalankan. Nah, jadi sehingga permasalahan yang terungkap ini tetap berlanjut. Nah, jadi keberhasilan suatu pemeriksaan sangat dipengaruhi oleh seberapa cepat dan tepatnya pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan. Nah, jadi di dalam pelaksanaan tindak lanjut ini ada beberapa tahapan-tahapannya. Nah, jadi tahapan pertamanya itu ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan asesmen, yang ketiga ada analisis data, yang keempat ada penyusunan laporan, dan yang terakhir di sini ada tindak lanjut. Baik, kesimpulannya ialah teknik penilaian tes adalah proses sistematis untuk mengukur pencapaian belajar
dan memberi umpan balik bagi perbaikan pembelajaran. Tes memiliki fungsi formatif, summatif, diagnostis, dan penempatan dengan bentuk soal subjektif dan objektif yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Penyusunan dan pelaksanaan tes harus direncanakan dengan baik agar hasilnya valid dan reliable. Hasil tes kemudian diinterpretasikan atau beracuan kriteria atau norma untuk mengetahui kemajuan belajar, mendiagnosis kesulitan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.